Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adikku semua. Perkenalkan, nama saya Riki Habibullah, PLP dari UN Sunan Kalijaga. Di sini saya membantu Ibu Nia Fatmawati dalam mengampu mata pelajaran Akidah Akhlak. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, anak-anakku semua, adik-adikku semua, kita lihat di era sekarang berbeda dengan sebelumnya. Pembelajaran kita lakukan secara daring, secara virtual, karena efek dari pandemi COVID-19. Maka dari itu saya harapkan nanti adik-adik semua memperhatikan fokus apa yang saya sampaikan. Kemudian nanti ada beberapa hal yang mungkin dipertanyakan oleh anak-anak semua, adik-adik semua, mungkin bisa nanti lewat media WhatsApp di grup lewat Bu Nia nanti. Oke, sebelumnya mari kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, adik-adikku semua, di pertemuan pertama di hari ini, saya akan menerangkan terkait dengan materi akidah Islamiyah. Apa itu akidah Islamiyah dan apa penjelasannya nanti kita bahas bersama-sama. Kemudian kita masuk pembahasan yang pertama terkait dengan pengertian akidah Islamiyah. Jadi anak-anakku semua, pengertian akidah Islamiyah secara bahasa adalah tali atau perjanjian. Dalam bahasa Arabnya bisa ditasrif aqoda yaqidu akdan dalam literasi bahasa Arabnya. Maka akidah secara bahasa bisa kita pahami ya anak-anak bahwasannya perjanjian atau ikatan. Kalau secara istilah adalah keyakinan kita terhadap kebenaran. Jadi perbedaannya ya anak-anakku semua, adik-adikku semua diperhatikan. Pertama tadi bahasa bisa dikatakan sebagai perjanjian, sedangkan menurut istilah adalah keyakinan kebenaran, itu adalah akidah secara istilah. Tapi secara penjelasannya kalau kita agar mudah dipahami, jadi akidah Islamiyah adalah kebenaran, kepercayaan, dasar-dasar bagi umat muslim, khususnya kita sebagai muslim. Jadi di dalam berakidah akhlak kita harus mengetahui hal-hal dasar atau pokok-pokok dasar dalam berlandasan beragama. Karena anak-anakku sekalian juga memperhatikan terkait slide-nya juga ya. Oke. Tuh bisa dilihat di situ juga. Oke, lanjut terkait dengan dasar-dasar akidah Islam. Pembahasan yang kedua, kita membahas dalilnya ya. Kalau terkait dengan dalil akidah Islamiyah di dalam surat Al-Ikhlas sudah dijelaskan ayat 1 sampai 4. Di situ berbunyi Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi kul katakanlah Muhammad bahwasanya Tuhan adalah satu, Allahus somad, Allah adalah tempat meminta, lam yalid walam yulad, Allah tidak diperanakan dan tidak punya anak, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah tidak ada yang menyatarainya. Jadi jelas dasar-dasar nas dalam berakidah di dalam Al-Quran. Terkait juga dengan hadisnya, mungkin bisa dilihat juga di PPT. Hadis yang sangat terkenal an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma huwa al-iman an tu'minu billahi wal yaumil akhiri wa kutubihi wa yaumi wa syarrihi wa khairihi. Jadi kalau dalam hadis kita juga tertera bahwasannya meyakini dan mengimani hal-hal pertama yaitu adalah percaya kepada Allah, kemudian percaya kepada malaikat, dan sampai qadar dan sebagainya. Itu terkait dengan dasar-dasar pondasi dalam berakidah Islam. Jadi sudah jelas ya anak-anak, dalam secara bahasa tadi sudah saya jelaskan, kemudian secara dasar-dasarnya juga sudah saya jelaskan. Oke, lanjut pembahasan selanjutnya, yaitu terkait dengan unsur-unsur akidah.
Di PPT mungkin bisa dilihat untuk anak-anak semua. Jadi unsur-unsur akidah Islamiyah itu ada 3 dan itu tidak akan bisa dipisahkan. Pertama adalah unsur keimanan. Apa itu iman? Kalau dalam bahasa Arab bisa kita dengar biasanya dengan tasrifan amana yu'minu imanan. Jadi iman secara penjelasan adalah mempercayai bahwasanya Allah sebagai pencipta alam semesta dan Allah adalah zat yang harus kita sembah. Maka dari itu pondasi dalam kita berislam, berakidah Islam pertama adalah unsurnya keimanan. Di slide juga bisa dilihat ya. Kemudian pondasi yang kedua unsurnya adalah Islam. Ma huwa Islam? Apa itu Islam? Mungkin anak-anak pernah mendengar istilah Islam dan sebagainya. Jadi Islam itu berkata dari bahasa Arab yaitu aslama yuslimu islaman. Jadi kalau kita jelaskan, Islam adalah berarti tunduk. Jadi kita tunduk terhadap perintah yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Jadi itu pengertian dari Islam. Kalau di dalam sebuah hadis, ada hadis namanya An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jelas bahwasanya bunya al-Islamu ala khamsin. Pertama syahadatu alla ilaha illallah wa iqamis sholati wa ita'iz zakati wa shaum ramadhana, kemudian wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi instrumen-instrumen atau bagian-bagian dalam Islam ada 5 yang kita kenal dengan rukun Islam kayak gitu, adik-adikku semua. Kemudian unsur yang ketiga adalah ihsan. Ini yang sangat menarik ya. Jadi ihsan itu berkata dari bahasa Arab ahsana yuhsinu ihsanan. Itu tasrifan secara sorofnya. Tapi secara pemahaman yang biasanya kita sering dengar, yaitu adalah ihsan berarti kita berbuat baik kepada Allah dan berbuat baik kepada yang lainnya. Jadi lebih hubungan antara individual dan sosial kepada masyarakat. Jadi gampangnya kita pahami bahwasanya ihsan itu bukan hanya hubungan kita kepada Allah, akan tetapi hubungan kita kepada sesama manusia, kemudian sesama makhluknya Allah dengan kebaikan. Oke, tadi sudah saya jelaskan terkait 3 unsur-unsur dalam akidah Islamiyah. Kemudian kita lanjut pembahasan tujuan akidah Islamiyah. Di PPT sudah jelas ya. Pertama adalah untuk mengetahui hal yang batil dan hal yang benar. Jadi ketika kita berakidah, kita mengerti unsur-unsurnya, maka tujuan akhirnya adalah kita akan mengetahui hal yang benar dan hal yang batil. Itu mungkin tujuan yang pertama. Terkait tujuan yang kedua, kita akan sulit untuk berbuat syirik kepada Allah. Jadi ketika kita berakidah, secara otomatis kita tidak akan melakukan hal-hal yang menyekutukan Allah. Dalam bahasa Arabnya mungkin bisa sering kita dengar ya, adik-adik semua, dengan bahasa asyirku billah. Asyirku billah itu termasuk dosa yang sangat besar, seperti itu. Kemudian tujuan akidah yang ketiga yaitu adalah agar kita menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita tadi sudah mengetahui dasar-dasar iman, dasar-dasar Islam, kita sudah tahu dalil-dalilnya, maka ketika kita melakukan apapun, berbuat dengan hal yang baik ataupun tidak baik berlandasan dengan dalil yang kita ketahui, maka secara otomatis kita akan sulit untuk berbuat hal-hal yang tidak baik ke depannya, karena setiap agama khususnya Islam memiliki hukum-hukum bahkan larangan yang harus kita patuhi. Kemudian lanjut anak-anak adik-adikku semua. Ini hubungan Islam, iman dan ihsan. Tadi sudah saya sampaikan terkait pengertiannya. Jadi hubungan antara 3 unsur ini sangat erat dan tidak bisa dipisahkan. Jadi contohnya seperti ini adik-adikku semua. Orang berislam pasti dia beriman. Orang beriman pasti dia berihsan. Jadi tingkatannya seperti ini. Orang yang berislam pasti di dalam dirinya dia meyakini bahwasanya Tuhan adalah sesembahannya. Ketika orang itu sudah mengakui bahwasanya Allah adalah sesembahannya, secara otomatis dia melakukan ihsan, melakukan kebaikan kepada
Tuhannya dan kepada sesama manusianya. Jadi adik-adikku semua, kita tidak akan bisa memisahkan antara ihsan, kemudian iman dan Islam. Jadi itu hal yang tidak bisa dipisahkan. Oke, untuk yang terakhir pembahasannya adik-adikku semua yaitu terkait dengan implementasi atau pengamalan dari Islam, iman, dan ihsan. Jadi saya contohkan semisal contohnya iman di kehidupan keseharian, semisal kita selalu membaca Al-Quran. Secara tidak langsung kita mengingat kepada yang memiliki Al-Quran. Dalam arti ketika kalian melihat Al-Quran, secara otomatis kalian bisa mengingat Allah dan menambahkan rasa ingat. Berarti ketika kalian menambahkan rasa ingat, secara otomatis kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu contoh kehidupan sehari-hari. Kemudian contoh kita berislam. Contohnya kita tiap hari berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian kita setiap bulan Ramadan, bulan puasa kita berpuasa. Kemudian ketika kita punya duit kita berzakat. Dan banyak contoh-contoh yang lain yang bisa kita praktekkan di kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ihsan ini juga hampir sama, yaitu adalah berbuat baik kepada sesama dan kepada Sang Pencipta. Jadi ketiga hal ini sering kita amalkan, sering kita perbuatkan di kehidupan sehari-harinya. Oke ya, adik-adikku semua, terkait materi yang saya sampaikan, dasar dan tujuan akidah Islam, mungkin saya simpulkan terkait pembelajaran pagi hari ini secara daring. Intinya adalah jika ingin menjadi orang muslim yang sempurna, maka kita harus memiliki pondasi iman, pondasi Islam, dan pondasi ihsan. Oke, sekian ya. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya, Bapak tadi sudah membuat terkait soal-soal, nanti silahkan dibuat. Di situ ada terkait dengan pertanyaan apa itu akidah Islamiyah, kemudian dalil-dalilnya, kemudian apa hubungan antara iman, Islam, dan ihsan, kayak gitu. Mungkin terima kasih kepada adik-adikku semua. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.